kisah sahabat Nabi yang merupakan anaknya Fir'aunnya umat ini. Siapa yang tahu? Ya, saya belum bilang dapat ini, belum bilang ya. Enggak jadi kali gitu. Yaitu anaknya Abu Jahal. Karena Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal, maka anaknya Fir'aun dari kalangan umat ini ternyata sahabat Nabi. Namanya Ikrimah atau Akrimah. Ada di halaman 190 berapa? 109, maaf. Akrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu. Usianya mendekati kepala 4 saat Nabi SAW membawa rahmat, memaklumkan dakwah hidayah dan kebenaran. Dia termasuk orang Quraisy yang paling mulia kedudukannya. Ya, tapi ini belum ke anaknya ya. Saya ulang. Ada seseorang mendekati kepala 4 saat Nabi membawa rahmat, memaklumkan dakwah hidayah dan kebenaran. Termasuk orang Quraisy yang paling mulia kedudukannya, paling banyak hartanya dan paling mulia nasabnya. Kalau di sini disebutkan usianya kepala 4, dalam riwayat yang paling banyak dikenal oleh kita rata-rata adalah bahwa Nabi SAW itu jadi Nabi di usia 40. Berarti orang ini yang nanti akan disebutkan namanya berarti seusianya Nabi. Dan memang demikian, sebenarnya dia adalah teman kecilnya Nabi. Bahkan ketika dia mati, Nabi sempat, ya, ada riwayat yang menyebutkan Nabi bilang gini, kalau kamu ingin tahu yang mana dia, bisa lihat di bagian kakinya ada luka waktu kami kecil. Itu ada kaki, ada luka, tanda di kakinya. Nah, kita teruskan dulu. Semestinya dia sudah masuk Islam manakala orang-orang sepertinya sudah masuk Islam, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab bin Umair, dan lain-lainnya dari kalangan anak-anak yang berasal dari rumah-rumah terhormat di Makkah. Namun bapaknya menjadi penghalang baginya. Siapa gerangan bapak laki-laki ini? Dia adalah orang paling sombong di Makkah, pemuka kesyirikan pertama, dan orang yang banyak menimpakan siksaan yang dengannya Allah menguji iman orang-orang yang mukmin sehingga mereka pun teguh. Dengan tindakan makarnya Allah menguji kebenaran orang-orang yang yakin, maka mereka pun tetap yakin. Ya. Salah satu yang pernah menjadi korbannya adalah yang kita baca kisahnya 2 minggu lalu. Siapa? Siapa minggu lalu? Abu Darda. 2 minggu lalu? Lupa? Abdullah bin Mas'ud. Masih ingat? Abdullah bin Mas'ud itu orang pertama setelah Nabi yang apa? Membacakan Quran dengan suara keras untuk diperdengarkan kepada orang-orang kafir, yang dengannya Ibnu Mas'ud itu kemudian dipukuli. Nah, siapa algojo-algojonya ketika itu? Salah satunya laki-laki ini. Siapa dia? Yang paling sombong ini. Dia adalah Abu Jahal. Nama aslinya nggak ada di situ. Nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Kayaknya nggak ada namanya di situ. Nama aslinya Abu Jahal ini adalah Amr bin Hisham Al-Makhzumi. Kalau kita mengenal dia dengan nama Abu Jahal, bapak kedunguan. Kenapa dia dinamakan demikian? Bahkan dia dikatakan Fir'aunnya umat ini, dikarenakan sebenarnya dia tahu bahwa Allah itu adalah ilah satu-satunya. Dia tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW, tapi dia memang sengaja mengingkari. Bukan dia tidak tahu. Ya.
Kalau di kalangan kaum muslimin dikenal dengan nama Abu Jahal, adapun di kalangan kafir Quraisy orang justru mengenal dia dengan nama Abu Hakam atau Abul Hakam. Nggak ada di situ. Teman-teman bisa nulis nama aslinya Amr bin Hisham, julukannya adalah Abul Hakam. Kalau di kita julukannya adalah Abu Jahal. Kenapa dia dinamakan Abul Hakam atau bapak kebijaksanaan? Kalau di kita malah kedunguan. Dia dinamakan bapak kebijaksanaan di kalangan kaum Quraisy karena memang orangnya cerdas. Punya pendapat-pendapat yang bagus. Bahkan konon ya, disebutkan di sebagian riwayat bahwa ketika orang-orang kafir Quraisy sedang berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, ya, salah satu yang dimintai pendapat itu adalah Abu Jahal di Darun Nadwa. Maka dia dinamakan bapak kebijaksanaan kalau di kalangan orang Quraisy. Inilah bapaknya, bapak dari sahabat yang kita mau baca kisahnya. Adapun dia sendiri, dia adalah Ikrimah, pakai ain, Ikrimah bin Abu Jahal al-Makhzumi, salah satu dari pembesar Quraisy yang terpandang dan satu dari penunggang kuda yang handal. Ikrimah bin Abu Jahal melihat dirinya terbawa oleh kedudukan bapaknya untuk memusuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh afwan, kita ambil sedikit pelajaran tadi. Kenapa dia dinamakan Abul Hakam? Karena orangnya cerdas. Maka kita katakan cerdas belum tentu dapat hidayah. Ya. Banyak orang cerdas tapi sesat. Bukan Allah berikan hidayah dengan kepintarannya, malah kepintarannya membuat dia mengakal-akali agama ini untuk membuat dirinya dan orang-orang yang seperti dirinya malah semakin jauh dari Allah Ta'ala. Ya. Seperti ada orang mengatakan berjenggot itu goblok, berarti dia apa? Cerdas. Begitu kan? Tapi kecerdasannya justru menjauhkan kaum muslimin dari jalan Allah. Semakin menjauhkan kaum muslimin dari hidayah sunnah. Karena sesungguhnya berjenggot itu adalah sunnah Nabi, bahkan sunnah seluruh Nabi. Nah, maka pelajaran pertama adalah hati-hati dengan kecerdasan sendiri. Karena banyak orang cerdas tapi sesat. Ya. Bila antum diberikan oleh Allah kecerdasan, IQ yang tinggi, paling tidak bisa dilihat dari nilai-nilai di sekolah atau di kuliah, maka gunakan kemampuan tersebut yang Allah anugerahkan untuk menolong agama Allah. Ikrimah bin Abu Jahal melihat dirinya terbawa kedudukan bapaknya untuk memusuhi Nabi, maka dia pun memusuhi Rasulullah dengan permusuhan yang berat, menyakiti sahabat-sahabat Nabi dengan keras, dan menimpakan siksaan kepada Islam dan kaum muslimin yang membuat bapaknya senang dan bahagia. Ya, ini pelajaran bahwa kadang orang itu sesat karena ngikuti orang tuanya. Kadang sesat karena orang tua. Dalam status medsos saya baru-baru ini, kurang lebih 2 atau 3 hari lalu, saya katakan jangan kasih anak Anda HP manakala dia menangis. Anak-anak bayi, anak balita, kalaupun dia menangis jingkrak-jingkrak, haram kasih HP. Saya katakan kenapa demikian? Karena itu menyesatkan anak. Ya, mungkin bagi Anda enak karena dia cepat berhenti nangisnya, tapi itu menyesatkan dia. Ya, salah satu tandanya adalah lambat bicara, nggak fokus. Kalau diajak bicara itu matanya lari-lari. Kalau dikasih tahu itu matanya kemana-mana, tidak mendengar, tidak bisa nangkap.
Ya, itu adalah akibat dari HP. Ini bagian dari penerapan sesat gara-gara orang tua. Adapun orang di zaman dahulu seperti Ikrimah sesat dari sisi agama karena bapaknya. Bapaknya memimpin perang syirik di Badar. Bahkan bapaknya ini yang bersumpah dengan nama Lata dan Uzza untuk tidak pulang ke Mekah kecuali setelah mengalahkan Muhammad. Singgah di Badar dan diam di sana selama 3 malam untuk menyembelih unta, menegak khamr dan mendendangkan atau mendengarkan lagu-lagu para biduan. Manakala Abu Jahal memimpin perang ini, Ikrimah anaknya merupakan tangan kanan yang diandalkan sekaligus kekuatan yang dengannya dia berperang. Akan tetapi Lata dan Uzza ternyata tidak memenuhi panggilan Abu Jahal karena memang keduanya berhala yang tidak mendengar. Keduanya tidak membantu Abu Jahal dan kawan-kawannya dalam perang Badar karena memang keduanya tak mampu melakukan itu. Sama seperti kisah Abu Darda di minggu lalu. Karena dia punya patung di dalam rumahnya yang dihancurkan oleh saudaranya. Siapa saudaranya? Abdullah bin Rawaha. Minggu lalu ya. Ketika dia mau marah, kenapa berhalaku dihancurkan? Kepalanya mikir, tapi kalau dia memang mampu mendatangkan manfaat menolak mudarat, kenapa dia tidak mampu membela dirinya sendiri? Kenapa malah dihancurkan orang? Saya afwan. Akan tetapi Lata dan Uzza tidak memenuhi panggilan Abu Jahal karena keduanya tidak mendengar. Abu Jahal tersungkur tewas di medan perang, di medan Badar, dan anaknya Ikrimah menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri bagaimana tombak-tombak kaum muslimin menyiduk darahnya. Ikrimah mendengar dengan telinganya sendiri erangan bapaknya dari kedua bibirnya di tengah-tengah akhir kehidupannya. Kalau nanti waktunya cukup, saya akan ceritakan bagaimana Abu Jahal ini mati. Kalau waktunya cukup, soalnya kisahnya cukup panjang. Nampaknya yang benar, dia mati bukan karena tombak, tapi karena sabetan pedang dua anak-anak, ada remaja. Nanti insya Allah kalau waktunya cukup saya ceritakan. Ikrimah pulang ke Mekah setelah meninggalkan jasad sang pemuka Quraisy di Badar. Kekalahan membuatnya tidak kuasa untuk mengambil jasad bapaknya dan untuk bisa dimakamkan di Mekah. Dia harus meninggalkannya demi menyelamatkan diri dari kaum muslimin yang selanjutnya melemparkannya ke sumur Badar bersama puluhan bangkai orang-orang musyrik. Lalu mereka menimbunnya dengan tanah. Selanjutnya Ikrimah mempunyai urusan lain dengan Islam. Bila dahulu dia musuh Islam karena fanatik kepada bapaknya, cuma ikut-ikutan, kali ini dia betul-betul memusuhi Islam karena mau balas dendam. Dari sini Ikrimah bersama orang-orang yang bapaknya terbunuh di Badar terus memompa semangat permusuhan di dada kaum musyrikin terhadap Muhammad SAW. Mereka mengobarkan api balas dendam di dada orang-orang yang keluarganya terbunuh dari orang-orang Quraisy sampai tiba saatnya perang Uhud. Ikrimah bin Abu Jahal keluar menuju Uhud disertai istrinya yaitu Ummu Hakim yang nantinya akan jadi sahabiah. Berdiri bersama kaum wanita Quraisy yang keluarganya terbunuh pada perang Badar. Di belakang barisan bala tentara Quraisy, dia memukul rebana bersama mereka untuk memberi semangat kepada orang-orang Quraisy dalam peperangan dan meneguhkan para prajurit berkuda jika jiwa mereka takut lalu berniat mundur. Salah satu yang menjadi pemuka orang kafir di perang Uhud adalah Abu Sufyan yang belakangan jadi sahabat Nabi, yang jadi cheerleadernya, ya kan? Itu kan? Cheerleadernya adalah Ummu Hakim dan salah satu yang paling terkenal adalah siapa yang tahu? Salah satu perempuan paling terkenal, Hindun. Hadir di peperangan itu, Hindun. Ya, Hindun adalah istrinya siapa?
Abu Sufyan. Mamanya siapa? Muawiyah. Ya. Hindun yang nyuruh sahabat Nabi, orang Quraisy yang orang kafir yang nantinya jadi sahabat Nabi juga, yaitu Wahsy. Wahsy ada nanti, ada di sini. Disuruh apa? Cari namanya Hamzah. Belah dadanya, aku minta apanya? Jantungnya. Nah, rupanya Hakim bagian dari cheerleader di perang Uhud. Quraisy menyerahkan sayap kanan pasukannya kepada Khalid bin Walid dan pasukan sayap kiri kepada Ikrimah bin Abu Jahal. Dalam perang ini, dua prajurit berkuda yang kala itu masih musyrik menunjukkan keberanian mereka, yang membuat bala tentara Quraisy mengungguli bala tentara Muhammad SAW dan para sahabatnya. Orang-orang musyrik meraup kemenangan besar. Hal ini membuat Abu Sufyan berbangga. Hari ini adalah pembalasan perang Badar. Karena di Badar kalah, sedangkan kali ini menang. Meskipun sempat kalah. Afwan. Kalahnya itu gara-gara perebutan harta rampasan perang. Karena Nabi punya sejumlah orang, 70-an, ada di bukit pemanah, yaitu Jabal Ain-Nain, dikenal dengan Jabal Rumat, ya, bukit pemanah. Lalu Nabi pesan, menang atau kalah jangan turun. Ya. Tapi gara-gara ada yang menghasut di bawah, ghanimah, harta rampasan perang, maka sebagian yang tergoda dengan dunia, mereka pun betul-betul turun. Padahal Nabi bilang apa? Menang kalah jangan turun. Ya, itu akhirnya menyebabkan kekalahan. Adapun di perang Khandaq, ya, orang-orang musyrik mengepung Madinah beberapa hari lamanya. Ini perang apa nih? Khandaq. Apa yang terkenal dari pertahanan kaum muslimin? Parit yang begitu besar. Dan sudah dikepung sekian lama, tapi bagaimana cara memasuki pertahanan kaum muslimin ini? Maka Ikrimah bin Abu Jahal kehilangan kesabaran. Dia tidak bisa menerima pengepungan yang terlalu lama, ya, gak ada manfaatnya juga ngepung terlalu lama. Maka dia melihat sebuah celah sempit di parit. Dia paksa kudanya untuk menyeberanginya. Dia lewati parit diikuti oleh beberapa orang pasukan berkuda dalam sebuah peperangan kecil, tetapi menuntut nyali besar, yang akhirnya memakan korban, yaitu Amr bin Abdul Wud Al-Amiri. Ya, ada yang menyebutkan itu duel pakai ini pedang. Dan Amr ibnu Abdul Wud ini dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, ininya putus lehernya. Adapun Ikrimah ternyata dia selamat dan dia pun melarikan diri. Di Fatu Mekah, ya, jadi Ikrimah ini nggak kapok-kapok rupanya. Sudah dari perang Badar, kemudian di Uhud, lalu di Khandaq, sampai di Fatu Mekah, orang-orang Quraisy melihat bahwa Muhammad SAW dan para sahabatnya tidak mungkin lagi dihadang. Maka mereka sepakat untuk memberikan jalan bagi mereka untuk masuk Mekah. Orang-orang Quraisy mengambil keputusan ini, yaitu membiarkan Muhammad dan pasukannya masuk saja kota Mekah, karena mereka mendengar bahwa Rasulullah SAW meminta para panglima pasukannya untuk tidak memerangi siapapun kecuali orang Mekah yang memerangi juga. Adapun yang tidak memerangi maka dia aman. Tetapi Ikrimah dengan beberapa orang yang sepakat dengannya malah membelot dari kesepakatan Quraisy. Mereka mencoba menghadang laju pasukan Madinah yang besar. Maka Khalid bin Walid mengalahkan mereka dalam sebuah perang kecil yang memakan korban beberapa orang dari mereka. Sedangkan yang lainnya melarikan diri, dan di antara yang melarikan diri adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Lari lagi dia. Yang menarik adalah Khalid bin Walid itu seposisi dengan Ikrimah waktu Uhud. Waktu Fatu Mekah berhadapan.
Allah tunjukkan hidayah kepada satu orang, tidak kepada yang lain. Sampai saat itu ya. Pada saat itu kebingungan dan penyesalan mulai menyergap Ikrimah. Bingung dia. Andai aja dia nurutin orang-orang Quraisy maka aman. Karena Nabi pesan yang diperangi hanya yang memerangi juga. Nah sekarang udah masuk di dalam pemberontakan, pembelotan dari kaum Quraisy, sampai di sana mau hadang gaya-gaya ternyata lupanya kalah juga. Ya sekarang mau pilih kemana? Suruh masuk Islam, nggak mau dia. Balas dendam dengan bapaknya. Dendam karena kematian bapaknya. Mau balik ke Mekah, oh dipancung. Ya, karena dia termasuk yang tidak dikecualikan oleh Nabi nanti. Akhirnya mau nggak mau lari jauh. Mekah tidak lagi memberi tempat setelah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Rasulullah SAW sendiri memaafkan apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy dahulu terhadap beliau, namun beliau mengecualikan beberapa nama, nggak bisa diampuni. Beliau memerintahkan agar mereka semua dibunuh dimanapun mereka berada, termasuk bila ketemunya di bawah tirai Ka'bah, harus dibunuh beberapa orang yang dikecualikan ini. Di antara nama-nama yang dikecualikan adalah namanya Ikrimah. Maka dari itu dia melarikan diri secara sembunyi-sembunyi, meninggalkan Mekah dan mengarahkan kudanya ke arah Yaman, karena dia tidak memiliki tempat berlindung kecuali di Yaman. Pada saat itu Ummu Hakim, siapa ini? Istrinya Ikrimah bin Abu Jahal, dan Hindun binti Utbah, istrinya siapa ini? Abu Sufyan. Tadi saya sudah sebut ya. Ini dua orang anggota cheerleadernya kaum Quraisy di Uhud. Ya. Hindun binti Utbah dan Ummu Hakim mendatangi rumah Rasulullah SAW bersama 10 orang wanita untuk membaiat Nabi. Mereka masuk kepada Nabi SAW. Pada saat itu beliau bersama 2 orang istrinya dan putrinya, itu Fatimah, serta beberapa kaum wanita dari Bani Abdul Muttalib. Hindun yang menutupi wajahnya. Kenapa ditutupi? Ada di catatan kaki. Dia lakukan karena dia malu atas perbuatannya terhadap pamannya Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib di perang Uhud, yang dia nitip titip jantung kepada Wahsy. Dan setelah betul-betul Wahsy dapatkan jantungnya, maka digigit, dikunyah mentah-mentah. Ya. Sebenarnya Nabi awalnya tidak suka melihat Hindun, ya, karena lama-lama Nabi tahu, ya, karena tadinya kan ditutup wajahnya, lama-lama Nabi tahu, ya. Dan meskipun Nabi SAW sedih dengan kematian paman beliau itu Hamzah, tapi masalahnya yang dahulu melakukan kejahatan kepada Hamzah itu sudah masuk Islam, maka Nabi pun ya reda. Ini menunjukkan bahwa ikatan tali persaudaraan karena agama diutamakan daripada tali kekerabatan. Hindun yang menutupi wajahnya berbicara kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemenangan kepada agama yang telah Dia pilih untuk dirinya. Sesungguhnya aku memohon kepadamu supaya engkau berbuat baik kepadaku, karena di antara kita masih ada hubungan kekerabatan. Karena sekarang aku seorang wanita beriman dan membenarkan." Kemudian Hindun membuka wajahnya dan berkata, "Hindun binti Utbah, wahai Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Selamat datang untukmu." Hindun berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, di muka bumi ini tidak ada keluarga yang paling aku harapkan terhina daripada keluargamu. Namun itu dulu, karena sekarang keluargamu menjadi keluarga yang paling aku harapkan meraih kemuliaan di muka bumi." Maka Rasulullah bersabda, "Demikian juga dengan aku." Lalu istri Ikrimah, yaitu Ummu Hakim, bangkit dan menyatakan masuk Islam. "Wahai Rasulullah, Ikrimah kabur darimu. Dia ke Yaman karena dia takut dibunuh. Tolong berilah dia jaminan keamanan. Semoga Allah memberimu keamanan." Maka Rasulullah bersabda, "Dia aman." Saat itu juga Ummu Hakim berangkat untuk menyusul suaminya bersama budaknya, seorang laki-laki Romawi. Ketika keduanya sudah berjalan jauh, mau nyusul siapa ini? Ikrimah.
Maka pelayan Romawi ini berusaha merayu Ummu Hakim. Maka Ummu Hakim berpura-pura menerima rayuannya, namun dia mengulur-ulur rayuannya sampai dia tiba di sebuah kabilah dari kalangan orang Arab. Maka Ummu Hakim meminta bantuan mereka atas budak Romawi itu supaya dia diikat dan ditahan. Ummu Hakim melanjutkan langkahnya sampai dia menemukan suaminya Ikrimah di pesisir pantai di daerah Tihama, yaitu di dataran pesisir yang berhadapan dengan Laut Merah, antara Laut Merah dengan deretan gunung-gunung As-Saroh. Yang ketika itu dia sedang bernegosiasi dengan seorang pelaut muslim untuk memberangkatkannya. Pelaut itu berkata kepadanya, "Aku akan memberimu tumpangan kalau kamu ikhlas." Ikrimah berkata, "Bagaimana aku bisa ikhlas?" Si pelaut mengatakan, "Kamu bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. Nanti kasih garat gratis." Kata Ikrimah, "Aku ini kabur justru karena itu." Ketika Ikrimah sedang demikian, tiba-tiba Ummu Hakim datang dan berkata, "Wahai anak paman, aku datang kepadamu dari orang yang paling utama, paling baik dan paling mulia, yaitu Muhammad bin Abdullah. Aku telah meminta beliau untuk memberimu jaminan keamanan, dan beliau memberimu jaminan keamanan. Maka janganlah kamu celakakan dirimu sendiri." Ikrimah bertanya untuk menegaskan, "Kamu berbicara langsung sama dia?" Istrinya bilang, "Iya, aku sendiri yang bicara langsung kepada beliau, dan beliau memberimu keamanan." Ummu Hakim terus meyakinkan suaminya dan menenangkan hatinya hingga Ikrimah berkenan untuk pulang bersamanya. Kemudian Ummu Hakim menceritakan rayuan budaknya yang laki-laki Romawi yang sudah diikat tadi. Maka Ikrimah menghampirinya dan membunuhnya sebelum dia masuk Islam. Ketika keduanya singgah untuk beristirahat di tengah perjalanan, Ikrimah ingin menyentuh istrinya, tapi istrinya menolak. Dia berkata, "Aku sekarang muslimah dan kamu kafir." Ikrimah tidak kuasa membendung keheranannya. Dia berkata, "Pasti adalah perkara besar yang menjadi penghalang bagiku untuk menyentuhmu. Ini pasti nggak main-main masalahnya." Ikrimah mendekat ke Mekah, pulang sama istrinya. Maka Rasulullah SAW tahu bahwa dia akan datang. Maka beliau bersabda, "Sayatikum Ikrimatu ibnu Abi Jahal, mu'minan muhajira, fala tasubbu abahu, fa inna sabbal mayyiti yu'dhil hayya wa la yablughul mayyita." Ikrimah bin Abu Jahal nanti akan datang. Nabi mengabarkan orang-orang, dia akan datang kepada kalian sebagai seorang mukmin yang hijrah. Maka jangan sekali-kali kalian caci maki bapaknya. Siapa bapaknya? Abu Jahal. Jangan caci maki orang mati. Ya, karena itu bisa menyakiti yang hidup. Dan cacian itu toh tidak akan sampai kepada yang mati. Hanya saja riwayat ini dinyatakan maudhu' oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah al-hadits ad-dhaifah. Tidak lama berselang, Ikrimah dan istrinya tiba di tempat Rasul. Ketika Nabi melihatnya, beliau langsung menyambutnya. Padahal tadinya dia masuk dalam list wanted person gitu kan. Ini wajib mati. Nabi langsung menyambutnya, sekalipun beliau belum memakai baju luar. Saking beliau senang ketemu dengan Ikrimah. Saat Rasulullah SAW duduk, Ikrimah berdiri di depan beliau dan berkata, "Wahai Muhammad, Ummu Hakim menyatakan kepadaku bahwa engkau telah memberikan jaminan keamanan." Dia masih nyebut Muhammad karena belum masuk Islam. Nabi mengatakan, "Iya benar, kamu aman." Ikrimah bertanya, "Mengapa kamu mengajak saya?" Nabi SAW menjawab, "Aku mengajakmu untuk bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya aku adalah hamba dan utusan Allah untuk kamu menegakkan sholat, menunaikan zakat." Ikrimah berkata, "Demi Allah, engkau tidak mengajak kecuali kepada kebenaran, dan engkau tidak pernah memerintah kecuali kepada kebaikan." Maka Ikrimah menambahkan, "Demi Allah,
engkau dulu hidup di antara kami sebelum engkau mengajak kepada apa yang engkau ajak sekarang ini. Saat itu engkau adalah orang yang paling jujur di antara kami dalam berbicara dan paling mulia hatinya. Maka Ikrimah memberikan tangannya dan berkata, kalau begitu aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya engkau adalah hamba dan utusannya. Wahai Rasul, ajarkan kepadaku sesuatu yang terbaik yang aku ucapkan. Maka Ikrimah pun masuk Islam. Karena dia tahu memang sedari dulu Nabi SAW itu adalah siapa? Ya, orang yang dikenal di kalangan kaumnya sebagai orang yang jujur. Nabi SAW bersabda, ucapkanlah, aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ikrimah tanya, kemudian apa? Rasul bersabda, ucapkanlah, aku menjadikan Allah sebagai saksi dan menjadikan yang hadir sebagai saksi bahwasanya aku adalah muslim yang berjihad dan berhijrah. Mulai sekarang saya akan menjadi orang muslim yang berjihad dan hijrah. Maka Ikrimah pun mengatakannya. Rasul bersabda kepadanya, hari ini kamu tidak meminta sesuatu kepadaku yang pernah aku berikan kepada seseorang, kecuali aku akan memberikannya kepadamu. Mau apa? Ikrimah berkata, aku mohon kepada engkau agar engkau memohonkan ampunan kepada Allah untukku atas segala permusuhanku terhadapmu selama ini, atau perjalanan, atau kesempatan di mana aku bertemu denganmu, atau perkataan yang aku ucapkan di depan atau di belakangmu. Dia minta untuk dimohonkan ampunan kepada Allah. Ya, untungnya dia masih hidup. Ya, seandainya dia sempat mati di Badar, maka dia seperti bapaknya. Dia akan masuk neraka selama-lamanya, tidak akan pernah keluar lagi, karena mati dalam keadaan musyrik lagi kafir. Tapi demikian Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah sesatkan siapa yang disesatkannya. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah tunjuki maka tidak ada yang menyesatkannya, siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, di sini kita belajar rasa syukur. Kita bersyukur kepada Allah, kita dijadikan orang Islam, orang mukmin. Yang jauh lebih kita syukuri lagi adalah kita berada di atas hidayah sunnah. Yang berapa banyak orang-orang yang tidak mendapatkan atau belum mendapatkan hidayah ini, apalagi orang-orang mantan jokam. Ya. Karena dahulu masuk di dalam sebuah kesesatan sesesat-sesat. Lalu Allah cabut kesesatan itu diganti dengan hidayah yang bukan lubang buaya masuk kandang macan, tetapi Allah tunjukkan hidayah sunnah melalui ustadz-ustadz yang dahulu Allah berikan kemampuan, kemudahan bagi mereka untuk belajar di Makkah. Itu sebuah kesyukuran yang besar. Ya. Mungkin dari kita dahulu tidak mengenal sunnah, bahkan berada di dalam kubangan bid'ah, punya keyakinan khurafat, tiap tahun-tahunnya nyembah kubur. Ya, paling tidak malam Jumat punya ritual-ritual khusus yang tidak ada tuntunannya. Lalu Allah berikan kepada kita hidayah dengan berbagai modelnya. Ya, saya pernah cerita saya dapat hidayah justru dari guru saya yang bagi saya menyesatkan. Ya, guru saya itu di malam iktikaf dia nyetel film di dalam masjid yang isinya itu ada orang telanjang, meskipun pesannya bagus. Video, ya saya ikut tonton karena kan guru saya gitu. Ya. Dia bawa laptopnya, dia bawa LCD proyektornya, diputarkan video singkat. Ibu-ibu lagi merangkang mau brojol, tiba-tiba bayinya brojol, dus, terbang di udara,
Dari bayi jadi anak-anak, habis jadi anak-anak jadi remaja, habis remaja jadi orang dewasa, habis orang dewasa jadi tua, langsung masuk kubur. Semua prosesnya tergambar dalam keadaan telanjang bulat. Masuk kubur, meskipun pesan akhirnya benar, life is short, hidup itu singkat, tapi semuanya digambarkan dengan telanjang, aurat. Ketika guru saya itu berkata, saya putarkan kembali, maka para ummahat berkata, tidak. Teriakan ummahat itu tidak, karena mereka beramai-ramai jadi guru, membuat saya harus ke belakang cari tempat ruangan di belakang perimaman. Terus saya merenung, gak salah guru kah saya ini? Guru yang dikenal di Jogja sebagai salah satu guru yang apa-apa nangis, selalu membawa suasana jadi haru. Semua nangis, khutbah nangis. Tapi kenapa tidak ngeh dengan aurat telanjang bulat ditontonkan di dalam masjid ke hadapan akhwat-akhwat di masa Ramadan iktikaf? Maka sejak saat itu saya berkata, mulai Ramadan, mulai tahun ini, saya akan ganti guru. Saya akan pindah cari guru yang lain. Kayaknya bagus kepada ustadz itu aja deh, yang selama ini saya tidak suka. Kenapa saya tidak suka? Karena dia mengharumkan musik, sementara saya punya koleksi kaset yang begitu banyak. Ya, aku kayaknya pindah situ aja. Soalnya aku sebenarnya mengakui beliau itu kalau bicara pakai hadis, pakai dalil. Cuman akunya aja yang gak suka, karena apa yang disampaikannya bertentangan dengan hawa apa yang ku kerjakan. Mulai lebaran ini aku akan cari celana kain, celana jeans kuku potong nanti semua. Aku cari celana kain, aku mau bikin celana kain di atas mata kaki. Mulai besok kalau sudah masuk kuliah lagi, aku akan buang baju-bajuku yang gaul-gaul, aku ganti dengan baju koko biar aja. Rambut yang jigrak-jigrak ala mohawk itu saya belah samping. Jadi ketika masuk kuliah, teman saya bilang, sakitkah kamu? Kenapa kamu? Saya bilang, mungkin hidayah Ramadan kali. Ya. Jadi saya dapat hidayah sunnah justru dari guru saya yang dulunya ngajarin saya aneh-aneh. Mungkin dari antum ada kisahnya macam-macam. Ada yang dari temennya, ada yang dari riba, ada salah satu teman itu dapat hidayah sunnahnya gara-gara kejebak parkir. Main di BDI, maksudnya itu mau makan di MT Haryono. Tapi kalau karena sudah dekat maghrib, maka dia pun cari-cari masjid. Masuklah dia ke BDI hari Ahad. Teman-teman yang dulu suka ngikuti hari Ahad malam di BDI, antum bisa lihat parkirannya kan. Dia datang 5:30. Belum ada orang parkir di situ, maka masuklah dia. Habis sholat maghrib, dia mau keluar, nggak bisa keluar karena mobil bertumpuk. Dia tanya satpamnya, bagaimana saya keluar? Oh, nggak ada ceritanya pak. Kalau sudah depan sini nggak bisa dikeluarin. Nggak bisa. Bapak harus tunggu. Tapi saya mau keluar, saya mau makan. Masalahnya nggak bisa. Bapak lihat aja tuh mobil selapangan itu, bagaimana cara mengeluarkannya? Nggak ada pak. Duduk aja terpaksa. Terpaksalah dia duduk bersama istrinya. Setelah itu dia dengarkan ceramah saya. Dia bilang, ih ngerinya Ustadz ini. Menolak hatinya menolak. Ngerinya, ini salah, itu salah. Kayak apa? Itu hari Ahad kan? Hari Seninnya saya ngisi di bandara. Kebetulan dia orang bandara. Ya. Maka setelah sholat zuhur dia lihat saya lagi. Ini Ustadz lagi yang tadi malam. Maka dia bilang, saya duduk lagi. Ini yang tadi malam yang ngeri itu, mau ku dengerin lagi. Tapi kengerian itu tidak bisa saya tolak karena semuanya pakai dalil. Saya mau bilang apa? Maka besok Seninnya saya ikuti lagi. Lama-lama hati saya menerima. Dan saya ajak istri saya ikut kajian. Lama-lama istri pun menerima. Allah berikan hidayah dengan segala caranya. Ya. Maka kita bersyukur kepada Allah. Ya, Allah berikan kepada kita hidayah, bukan cuma sekedar hidayah Islam, tapi hidayah sunnah. Ya, di mana sebagian kaum muslimin mereka KTP-nya Islam tapi tidak sholat, KTP-nya Islam tapi mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala, yaitu syirik. Yang dibenci Nabi yaitu bid'ah dan khurafat. Ya. Rasulullah SAW pun mendoakan Ikrimah
Beliau bersabda, Allahumma firlahu kulla adawatin adaniha wa kullu masirin sara fihi ila mawdi'in yuridu bihi itfa'a nurik waghfir lahu ma nala fi min 'irdi fi wajhi aw ana ghaibun anhu. Ya Allah, ampunilah Ikrimah atas segala permusuhannya kepadaku selama ini dan semua perjalanan yang dilakoninya ke suatu tempat demi memadamkan cahayamu. Ampunilah perkataannya yang menyerang kehormatanku, baik di depanku maupun ketika aku tidak berada di sisinya. Maka wajah Ikrimah berbinar-binar karena bahagia. Dia berkata, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak membiarkan nafkah yang telah aku nafkahkan demi menghalang-halangi jalan Allah, kecuali aku akan menggantinya dengan jumlah yang lebih banyak di jalan Allah. Dan aku tidak akan membiarkan peperangan yang telah aku jalani demi menghalang-halangi jalan Allah, kecuali aku akan menggantinya dalam jumlah yang lebih banyak di jalan Allah. Pelajaran bagi kita, kesungguhan setelah dapat hidayah. Sungguh-sungguh setelah hidayah datang. Apa dia katakan tadi? Berapapun uang yang dahulu kukerahkan untuk memerangi cahaya Allah, aku akan ganti dengan yang lebih banyak untuk menghidupkan jalan Allah. Dan berapa banyak peperangan yang dahulu aku ikuti untuk memadamkan cahaya Allah, aku akan ganti dengan peperangan-peperangan untuk menegakkan kalimat Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, pelajaran bagi kita adalah sungguh-sungguh dalam hidayah. Contohnya, kita dapat hidayah, terus sering saya bilang, dan mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar kalimat-kalimat ini dari para ustadz, jangan sampai hidayah sunnah ini hanya diterapkan dalam bentuk pakaian, hanya dengan koleksi baju yang merek-mereknya saya sempat contohkan minggu lalu. Sebagian orang setelah dapat hidayah, mereka hanya mengoleksi baju, hanya ganti casing, tapi tidak berubah pada dasarnya. Tidak ada kemauan untuk beramal. Ya, tongkrongan tetap dijalani, menuntut ilmu tetap malas, semua tempat dibilangnya jauh. Ya, nggak ada kesemangatan untuk membangun dirinya lebih baik. Ya, jangankan suruh ngaji, ngaji ilmu, belajar hadis, belajar usul fikih, bla bla bla, belajar bahasa Arab, belajar baca Quran. Berapa banyak yang tidak mau, meskipun sudah dalam tanda kutip ngaji sunnah 10 tahun, banyak yang nggak bisa baca Quran. Nah, dalam kesempatan ini izinkan saya keras sedikit. Ya, biasanya saya ingin lembut-lembut kalau dalam ini, tapi izinkan saya sesekali keras dalam masalah ini, karena boleh buka rahasia sedikit. Sejak 2019 saya banyak mengubah gaya bicara, meskipun belum bisa baik. Teman-teman yang ikut kajian saya, terutama Mulia Mana Salaf hari Rabu sebelum 2019, teman-teman pasti tahu bahwa saya kalau ngomong keras. Ya, apalagi kalau bicara tentang bid'ah, tentang aliran sesat, tuh nggak pakai ini, nggak pakai rem. Sejak 2019 saya pernah ngisi di Cirebon. Ya, ada satu kajian yang saya bawakan, judulnya Nenek Moyangku Bukan Pelaut. Itu mengubah diri saya sendiri. Jadi bukan mengubah jamaah, malah mengubah diri saya sendiri. Sejak saat itu saya mulai introspeksi. Mungkin saya kalau bicara terlalu keras, mungkin saya kalau memberi penekanan-penekanan sebuah masalah mungkin terlalu keras, sehingga sebagian teman-teman itu lari, terutama yang tua-tua, yang masih mau dikerasi cuma yang muda-muda. Adapun yang tua-tua lari. Mungkin dianggap, oh ini kalau Ustadz Mufli kajiannya anak muda, dan saya pernah dengar langsung itu. Itu cukup yang anak-anak muda aja. Adapun yang tua-tua kayak kita ini nggak usah. Kenapa? Soalnya dia itu ya gitulah. Ya. Saya mencoba untuk mengubah cara mungkin lebih baik, sehingga saya mulai melembutkan. Ya, sejak 2019. Tapi izinkanlah saya sekali-kali menjadi saya yang dulu. Ya, karena saya tahu bahwa yang salah itu mungkin hanya sekedar intonasi, tapi secara substansi saya yakin tidak salah. Seperti apa yang mau saya katakan ini. Berapa banyak orang yang di zaman dahulu
Ustadz Abdurrahman rahimahullah sudah memulai dakwahnya di awal tahun 2000. Sekarang 2021 baca Qurannya belum becus. Kenapa? Karena malu belajar, malu tahsin. Atau kalaupun tahsinnya pilih-pilih. Suka membelah-belah. Ini guru anu, ini guru anu. Saya sukanya anu, saya nggak suka yang ini. Tidak mau bersabar dengan kekurangan guru. Termasuk cara mengajarnya yang mungkin keras. Ya. Ustadz tahukah? Tahu. Tahu dari mana? Teman-teman sadarkah? Ya. Terutama yang merasa. Kalau kita lagi mau nunggu taraweh, mulai dari jam 7.10 sebelum Isya, teman-teman baca Quran di dekat saya, itu saya mendengar bagaimana panjang pendek antum luar biasa, sebagiannya dari antum tuh berantakan. Kalau saya misalnya, saya tahu ini baru ngaji setahun, saya masih maklumi. Tapi yang ngaji 10 tahun, bagaimana saya bisa memaklumi? 10 tahun, kemana aja antum? Masih belajar bacanya Alif Lam Ra, tilka ayatul. Kalau ngajinya baru nggak apa-apa. Atau mungkin sudah berusaha tapi mungkin karena dapat hidayah sunnahnya itu sudah usia sekian, jadi kalau belajar itu banyak lupa. Ya, masih maklum. Tapi banyak yang justru menghina, berjenggot nih, menghina orang-orang yang ikut kelas tahsin. Yang dia kalau membaca Al-Quran mungkin cari pojok di belakang supaya nggak kedengaran. Tapi orang tahsin dihina. Apa? Ikut tahsin. Yang cuma sahabat itu, gitu kan? Ya. Tapi dia sendiri kalau ditanya, bisa baca Qurannya sudah benar? Ya. Mohon maaf kalau misalnya teman-teman mungkin saya sudah 10 tahun kayaknya sudah dapat hidayah tapi belum becus. Saya katakan minimal antum belajar, minimal cari guru. Yang susah itu adalah, yang saya paling nggak bisa terima itu adalah sudah nggak belajar, taunya ketawa-tawa, mencandai orang-orang yang serius belajar, menghasut untuk nggak usah belajar. Ya, dan saya dapati sebagian kaum muslimin, sebagian teman-teman ini, maaf, di balik papan ini begitu. Ya. Bagaimana hidayah ini, sunnah ini betul-betul diterapkan dalam diri kita? Ya. Mau menuntut ilmu, mau belajar, memperbaiki bacaan Quran, minimal itu teman-teman. Ya. Mulai memperbaiki pertemanan. Maaf, mulai mengisi setiap halaqah antum dengan pembicaraan yang bermanfaat. Karena sebagian teman-teman itu kalau ngumpul bicara yang nggak manfaat. Ya, bicara yang nggak manfaat. Ya, saya pernah didatangi seorang yang baru hijrah. Ya, bukan baru sih, 2 tahun, entah itu baru atau enggak ya. Dia datang, kemudian gini, saya tanya, dari mana? Dari situ. Oh, ada apa? Nggak tahu, tadi ngobrol-ngobrol aja. Sama siapa? Si anu. Apa yang diobroli? Ketawa dia. Kenapa? Bingung saya. Ini yang ngaji-ngaji lama tuh bicaranya itu tidak jelas, macam-macam, yang tidak ada bau ilmunya. Kalau bicara tentang akidah, fikih, apa hukum anu. Kita kemarin safar ke sini, itu sudah jamak belum ya? Qasar belum ya? Itu kan pembicaranya bermanfaat gitu dan berpahala. Ini enggak. Apa aja dibicarakan? Pensil, bolpen. Saya nggak mau nyebutkan bendanya, khawatirnya ada yang tahu. Atau ada yang mungkin video ini nyampe kan? Oh, kita tuh yang dibicarakan. Ya. Yang dibicarakan baju, kancing, merek, ya, ini bentuk topinya warnanya, sesuatu yang
Ya, orang yang baru hijrah 2 tahun saja bilang gitu, saya pusing soalnya ngikut di situ, bingung saya mau dengarnya itu kayak, ya makanya saya pergi aja tadi, ya karena nggak mengandung ilmu. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau antum sudah dapat hidayah, sudah, maka sungguh-sungguh. Dan saya mengajak antum nih, siapapun dari antum punya kemampuan, punya waktu untuk membantu dakwah ini, lakukan. Antum punya kemampuan IT, antum tawari ustadz-ustadz siapapun yang antum sukai, yang antum dekat rumahnya, ya, atau dekat dengan kantornya, yang antum sering temui, tawarkan, saya punya kemampuan ini Ustaz, mungkin bisa disumbangkan, mungkin Ustaz butuh, ya, seperti itu. Atau paling tidak kalau antum tidak mau seperti itu, paling tidak teman-teman bisa misalnya aktif di media sosial, punya Instagram, punya Facebook, ya kan, daripada nge-share yang nggak jelas, cuman nge-share haus, panas, foto makanan, foto meja, foto isinya cuma seperti itu, ya mungkin bagi antum penting, oke lah, campur dengan share yang bermanfaat, ya, share dengan yang bermanfaat. Contoh, antum suka bidang parenting, ya saya sudah lama sekali pengen bikin, tapi karena saya nggak mungkin juga menghabiskan waktu hanya untuk medsos, saya sudah lama sekali membutuhkan ada satu akun baru, misalnya parenting, yang isinya adalah materi-materi saya yang berkenaan dengan parenting. Daripada hanya ada di HP nggak di share, mending saya keluarkan dari HP, bisa dibaca orang. Tapi kalau ngadmini sendiri share lagi, aduh pusing. Ya, bikin video, bikin kegiatan namanya Mia, bikin kegiatan ini, kegiatan itu, bangun sekolah, itu saja bikin pusing. Saya tidak mau lagi nambah dengan media sosial. Nah, daripada misalnya teman-teman hanya bikin, ada sebagian teman-teman yang ikut bikin Instagram itu, pernah saya tegur dalam live saya bilang begini, teman-teman mohon maaf ya, yang nyimak live ini, saya baca nih nama-nama antum, akun-akun Instagramnya, mohon maaf ya, namanya nih ya XXYYZZ A1B2C3 segini kan ABCD gitu. Teman-teman serius gak? Kalau cuma namanya XXYYZZ, siapa yang mau follow antum dengan mencari manfaat? Siapa? Tidak ada. Kalau mau nama asli, misalnya siapa? Usama, Balikpapan, lalu isinya antum hadis-hadis, share punya ustadz-ustadz, itu lebih bermanfaat. Ya, karena kalau cuma XXYYZZ, saya khawatir nanti hanya dipakai buat stalking, buat explore, lihat-lihat foto-foto artis, ya, cari-cari giveaway. Mendingan antum, Ustadz, akun saya namanya nggak jelas, ABCD. Ustadz butuh, saya sudah punya follower 1000. Kita ubah jadi apa Ustadz? Misalnya saya jawab, ubah jadi kajian Balikpapan, ubah jadi faidah sunnah, apakah yang lebih bermanfaat? Ya. Baik. Sejak saat itu seorang penunggang kuda handal, seorang pahlawan pemberani di medan laga bergabung dalam rombongan dakwah. Seorang ahli ibadah, pelantun kitabullah di masjid. Dia meletakkan mushaf di wajahnya dan berkata, kitab Tuhanku, firman Tuhanku, sambil menangis karena takut kepada Allah. Ikrimah memenuhi apa yang pernah dia janjikan kepada Rasul. Maka tidaklah kaum muslimin menerjuni suatu peperangan setelah dia masuk Islam, kecuali Ikrimah ikut berpartisipasi di dalamnya. Dan tidaklah kaum muslimin berangkat dalam sebuah pasukan perang kecuali Ikrimah berada di garisan depan. Di dalam perang Yarmuk, Ikrimah melangkah maju menyongsong musuh layaknya orang haus menyongsong air dingin di hari yang sangat panas. Ketika kesulitan kaum muslimin terasa berat, di salah satu kesempatan Ikrimah turun dari kudanya, mematang cek 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 cek
Oh, cek, cek, cek. 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 Kedengaran? Gini. Cek. Mana tadi? Mana? Ketika kesulitan kaum muslimin terasa berat di salah satu kesempatan, di salah satu kesempatan, Ikrimah turun dari kudanya, mematahkan sarung pedangnya, dan dia menerobos barisan pasukan Romawi, dan Khalid bin Walid mencegahnya. Dia berkata, "Jangan lakukan Ikrimah, karena terbunuhnya dirimu merupakan sesuatu yang berat bagi kaum muslimin." Ikrimah menjawab, "Menjauhlah dariku, wahai Khalid. Kamu telah meraih beberapa kesempatan berperang bersama Rasul sebelum ini. Lain halnya dengan diriku dan bapakku. Dulu kami termasuk orang yang paling keras memusuhi Nabi. Karena itu biarkan aku menebus apa yang aku lakukan di masa dahulu." Kemudian dia berkata, "Aku telah memerangi Rasul di beberapa peperangan. Lalu setelah itu aku lari karena takut kepada orang-orang Romawi di hari ini. Hal itu tidak mungkin terjadi selama-lamanya." Kemudian dia berseru kepada kaum muslimin, "Siapa yang berbaiat untuk mati?" Maka pamannya Al-Harith bin Hisham, saudaranya siapa ini? Abu Jahal, yaitu Amr bin Hisham, dan Diror bin Al-Azwar membaiat bersama 400 kaum muslimin. Mereka berperang di depan markas Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dengan sangat gigih. Mereka membelanya dengan gagah berani. Perang Yarmuk selesai dengan kemenangan besar di tangan kaum muslimin. Di antara para syuhada ada 3 orang laki-laki yang tergolek tak berdaya di bumi Yarmuk karena luka-luka yang mereka derita demikian parah, yaitu Al-Harith, Ayyash, dan Ikrimah. Al-Harith meminta air untuk minum. Ketika dia dibawakan air, Ikrimah melihat kepadanya. Maka Al-Harith berkata, "Berikan air ini kepada Ikrimah." Dan dia belum minum. Ketika air itu dibawa kepada Ikrimah, Ayyash melihat kepadanya. Maka Ikrimah berkata, "Berikan saja kepada Ayyash." Manakala mereka mendekati Ayyash, mereka melihat ternyata Ayyash sudah wafat. Maka mereka kembali kepada Al-Harith, ternyata sudah wafat. Kembali kepada Ikrimah, ternyata sudah wafat juga. Ya. Ini adalah sebuah pelajaran yang mungkin akan sangat sulit diterapkan, yaitu mendahulukan teman. Mendahulukan teman yang lebih butuh. Ya. Dengan catatan, mendahulukan teman itu adalah sunnah kecuali dalam ibadah. Adapun dalam ibadah disebut dengan ithar. Apa namanya? Coba sebut ithar. Ya. Ithar itu artinya mendahulukan orang. Seperti sebagian orang-orang Indonesia itu kan suka apa ya? Sungkan-sungkanan. Kalau ada soft di depannya kosong, maka dia bilang monggo. Yang dimonggoin, monggo. Baru dia dorong-dorongan punggung. Padahal itu adalah makruh. Karena ithar itu sunnah, tapi tidak dalam ibadah. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan salah satu contohnya adalah saat setoran hafalan. Kalau ada yang sudah datang duluan, maka hendaklah dia yang duluan setoran, bukan kamu duluan. Kecuali biasanya dilakukan oleh orang yang belum siap setoran, pasti dia dahulukan teman.
Semoga Allah meridhai mereka semuanya, memberikan mereka minum dari telaga Al-Kautsar, sehingga mereka tidak akan pernah lagi merasakan haus selama-lamanya, dan menyiapkan surga Firdaus yang hijau di mana mereka bernikmat ria di dalamnya untuk selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa kita baca dari kisah Ikrimah bin Abu Jahal. Apakah teman-teman mau mendengar kisah kematian Abu Jahal? Atau nanti aja kapan-kapan? Yang mau sekarang angkat tangan. Yang mau nanti aja? Antum kan maunya nanti aja. Ana serahkan kepada antum. Antum ternyata sendiri. Kalau guru saya, Syekh Sa'ad Asy-Syadzili, beliau suka begini. Coba angkat tangan yang mau ini. Coba yang mau satu lawannya. Maka beliau pilih yang sedikit. Syekh Asy-Syadzili. Adapun saya berikan kepada yang sedikit. Antum maunya sekarang atau nanti? Nanti aja. Ya, sudah. Ini saja. Mungkin teman-teman ada yang punya keperluan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.